Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid dharain amin summa qala. Dan barang yang kemudiannya, artinya setelah kita mengaji tentang zat Allah yang wajib, yang mustahil, yang jaiz pada zat Allah, dan zat para rasul yang wajib, yang mustahil, dan yang jaiz. Apa itu setelahnya adalah tambahannya, yaitu lebih kebajikan dan ilmu. Tambahan lagi ya, tambahan ilmu, tambahan kebajikan, telah menyempurnakanlah oleh yang empunya karangan yaitu Syekh Sanusi dengan tambahan tadi apa yang beliau sempurnakan untuk kita faedah yaitu ilmu. Faedah bermakna ilmu. Dan menyatakan ya Syekh Sanusi dengan tambahan tadi kelebihan kalimat atau kalimah yang mulia yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi kita sekarang akan mempelajari kalimat itu seperlunya dulu. Maka berkata ya Syekh Sanusi, wa yajma'u ma'ani hadhil aqaidi kullaha qawlu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah isma'na al-uluhiyyah istighna'ul ilahi an kulli ma siwahu wa iftiqaru kulli ma siwahu ilaihi. Fama'na la ilaha illallah la mustaghniyan an kulli ma siwahu wa muftaqiran ilaihi kullu ma adahu illallah ta'ala. Dan menghimpunkan akan makna sekalian akaid ini, akan sekalian makna akidah, keyakinan terkait Allah dan Rasul, itu dihimpunkan oleh kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fokus dulu kita kepada la ilaha illallah. Karena makna ketuhanan, uluhiyah itu yaitu kaya Tuhan. Jadi kalau disebut uluhiyah, ketuhanan, itu ada dua unsurnya. Satu, kaya Tuhan. Ya, kaya Tuhan daripada tiap-tiap barang yang lain daripadanya dan berkehendak tiap-tiap barang yang lainnya kepadanya. Kaya bukan dalam pengertian kita banyak harta, tapi kaya maknanya la yahtaju, tidak perlu. Jadi ketuhanan itu maknanya adalah tidak perlu kepada apa saja di luar dirinya. Dan berkehendak muftaqir, perlu apa saja yang di luar dirinya kepadanya. Nah, itu arti uluhiyah ketuhanan. Sehingga makna la ilaha illallah itu yaitu tiada yang kaya, tiada yang tidak perlu. Nah, kalau susunan di sini tiada yang kaya daripada tiap-tiap barang yang lain daripadanya. Tiada yang tidak perlu kepada apa saja di luar dirinya. Dan tiada yang berkehendak kepadanya. Artinya tiada yang tiada berkehendak kepadanya. Itu oleh tiap-tiap barang yang lainnya, melainkan Allah Ta'ala. Agak memusingkan. Iyalah, ini struktur bahasa lama, bahasa kita. Tiada yang tiada berkehendak kepadanya, apa saja yang di luar dirinya. Nah, jadi apa itu ketuhanan? Zat yang tidak perlu kepada apa saja yang di luar dirinya, zat yang di luar dirinya tak ada yang tak perlu kepada dia. Yang begitu itu tiada lain melainkan Allah Ta'ala. Gitu ya. Artinya bahwasanya makna sekalian akaid akidah ini masuklah ia di dalam kalimat la ilaha illallah. Kalau kita perhatikan penjelasan Syekh Sanusi itu ada yang ringkas, ada yang sedikit panjang. Mari kita lihat. Dan menyatakan Syekh Sanusi yang mempunyai karangan akan makna uluhiyah ketuhanan itu dengan dua makna. Dengan dua makna. Satu mufrad, arti mufrad tunggal ringkas. Artinya tiada bersusun dengan kalimat yang lainnya. Yaitu apa dia? Istighna, kaya Tuhan daripada tiap-tiap barang yang lainnya, dan iftikar, berkehendak tiap-tiap barang yang lain kepadanya. Ini secara mufrad, secara tunggal, secara ringkas. Ketuhanan itu unsurnya dua, istighna, iftikar. Istighna tak perlu,
iftikar perlu. Ya. Kedua, makna murakkab, artinya pengertian yang kompleks. Arti murakkab sendiri bersusun. Tersusun dia dari berbagai atau tersusun dia dari beberapa kalimat. Nah, kalau di sini bersusun dengan kalimat yang lain, yaitu tiada yang kaya daripada tiap-tiap barang yang lainnya, melainkan Allah Ta'ala jua. Dan tiada yang tiada berkehendak kepadanya, artinya kepada Tuhan, yang dinafikan itu, yang ditiadakan itu oleh tiap-tiap barang yang lainnya, melainkan kepada Allah Ta'ala jua. Jadi sedikit panjang. Kalau kita lihat tadi, yang mufrad istighna, iftikar. Nah, itu dia. Istighna, iftikar. Yang panjangnya, la mustaghnian an kulli ma siwahu muftaqiran ilaih kullu ma'adahu ilallah. Pengertian ini sama saja, ya. Kata setengah sebahagian ulama pula, sama maknanya seperti ini dan seperti makna ini, la ma'buda bihaqqin mawjuda ghairallahi ilallahu. Artinya tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benar, yang mawjud, yang ada ini, yang lain daripada Allah Ta'ala, yang ada yang lain daripada Allah. Disembah, oh tak ada yang sebenar-benar disembah itu, melainkan Allah Ta'ala. Ma'bud makna disembah. Tapi makna yang lebih pas adalah yang diabdi, karena sembah, menyembah bahagian daripada abdi. Penyembahan bahagian daripada pengabdian. Pengabdian tidak hanya sembahan. Jadi pengertian luas ma'bud yang diabdi. Artinya, zat yang maha suci lagi wajib wujudnya dan bersifat ia dengan sekalian sifat kamal kesempurnaan yang tiada berkesudahan. Itu ya. Dan makna inilah yang diamalkan tatkala menyebut la ilaha illallah pada segala negeri yang besar-besar dan pada sekalian masa. Karena mudah menghadirkan dia. Jadi tiada yang diabdi sebenar-benar abdi. Yang ada ini, yang ada. Yang ada. Yang ada itu kan termasuk Allah Ta'ala ada. Yang mungkin ini pun ada. Semua yang ada ini. Tapi selain Allah, tiada yang sebenar-benar diabdi kecuali Allah. Makna ini, inilah kata Tuan Syekh yang yang mudah untuk difahami dan diresapi di berbagai-bagai negeri yang besar dan segala masa tatkala menyebut kalimah ini. Lagi pula terkandung di dalamnya barang yang terkandung pada la mustaghnin daripada yang wajib dan yang mustahil dan yang harus. Begitu ya. Ketahuilah oleh Muhaytali pelajar bahwa menghadirkan segala makna aqaidil iman itu tatkala menyebut la ilaha illallah, kan? Itu bukannya atas jalan satu-satu, terperinci satu. Kita menyebut la ilaha illallah, ingat kita secara ngaji mazhab Asy'ari, ingat kita wujud qidam baqa mukhalafatul hadis, seterusnya adam, ya, hudus, muhtajun ila ghairin, seterusnya. Bukan itu. Bukan itu. Karena yang demikian itu lemah dikuasa anak Adam. Lemah kuasa anak Adam. Lemah kemampuan manusia menghadirkan ia. Bukan begitu. Kalau mau dibanding-bandingkan beginilah. Dan bandingnya itu, waktu takbiratul ihram. Maka bahwasanya lemah kesanggupan manusia, lemah kuasa anak Adam menghadirkan sekalian rukun sembahyang dari permulaan hingga salam dengan satu-satu tatkala mengata Allahu Akbar itu. Ya, Allah Akbar yang 8 huruf itu dari alif sampai ro. Semua kita hadirkan dalam kesadaran kita dari mulai takbir sampai salam. Kesadaran, bukan ingat satu-satu. Dalam kesadaran kita ingat. Itu susah. Jadi ingat rub sekaligus begitu. Kalau disebut sholat, terasalah semua begitu. Seperti kalau kita disebut katalah buah durian. Kan lemah kita mengingat satu-satu bahagian durian itu. Durinya, kulitnya, isinya, bahagian dalamnya, bijinya, yang kalau ada sedikit tangkainya. Kan lemah kita, tapi begitu kita sebut durian, sekaligus langsung ada di dalam benak kita. Begitu kira-kira. Dalam sholat pun begitu. Ini pun dalam akidah begitu. Begitu kita menyebut la ilaha illallah, terhadirkanlah bahwa Allah sempurna.
Baik, kita lebih lanjutkan. Bermula ilah. Ilah itu kalimat bahasa Arab, maknanya dengan bahasa Melayu itu Tuhan. Dan madlulnya objek kata-kata itu adalah zat yang bersifat dengan sekalian sifat kamalat. Jadi kata-kata ilahun Tuhan itu objeknya adalah zat yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Kemudian maka dipakaikanlah dia pada mustaghnin atau ma'bud. Jadi ilah maknanya adalah zat yang bersifat dengan segala sifat ketuhanan. Segala sifat kesempurnaan. Diartikan ilah dalam bahasa Indonesia Tuhan. Apa Tuhan? Zat yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Maka kata-kata Tuhan dalam bahasa Indonesia itu tiada lain kepada Allah Ta'ala saja. Jadi Tuhan adalah Allah, Allah adalah Tuhan. Bahwa selain Islam mau mengklaim, mereka akan bertanggung jawab nanti di akhirat. Mereka mau mengklaim, oh ini Tuhan, ini Tuhan, ini Tuhan. Mereka bertanggung jawab di akhirat. Kita berkeyakinan tiada berubah bahwa kata-kata ilah dalam bahasa Arab yang dijelaskan barusan oleh Tuan Syekh maknanya adalah zat yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan adalah Allah. Jadi ilah sama dengan Allah. Tuhan adalah Allah. Ya, kalau mau diuraikan itulah makna mustaghnin. Tiada perlu. Ma'bud yang diabdi. Ma'bud pula apa? Zat yang bersifat dengan disembah. Nah, kalau bahasa kita zat yang bersifat dengan pengabdian. Nah, artinya sifat apa? Tuhan itu bersifat dengan pengabdian. Artinya pengabdian kita kepada Tuhan bukanlah pula Tuhan mengabdi kepada Tuhan. Maka inilah istilah ahlinahu yang membicarakan mereka itu akan ilmu Arab. Dan lapas itu daripada kalam Arab juga. Nah, ya, jadi segala hal kita bincanglah dengan ilmu. Beliau pun terbuka Tuhan Syekh sebut. Inilah pengertian Tuhan, kata-kata ilah. Nah, ilah, mustaghnin, ma'bud kalau ditinjau dari sisi ilmu nahu. Secara ilmu agama, ilmu tauhid pula ini tadi. Zat yang bersifat dengan segalian sifat kamalat. Adapun kata setengah ulama, orang yang mendakwa dirinya alimah ini penjelasan beliau hati-hati ya. Kata setengah ulama, orang yang mendakwa dirinya alim mengata ia bahwa ilah itu bukan maknanya Tuhan dengan bahasa Melayu. Hanya saja makna ilah itu yang kaya. Ada dia. Ya. Arti ilah itu yang kaya. Maka jangan engkau hirau bicaranya dan jangan engkau dengar katanya. Karena ia tiada mengetahui bahasa Arab. Kan namanya ilah bahasa Arab, tengok apa arti ilah dalam bahasa Arab. Dia orang yang mengatakan bahwa ilah itu maknanya adalah yang kaya, dia tiada mengetahui bahasa Arab dan tiada bahasa Melayu. Karena arti yang kaya itu dengan bahasa Melayu itu zat. Jadi yang kaya, yang tidak perlu kepada apapun sama sekali, itu adalah zat. Jadi kalau mau diringkas, yang kaya, zat. Dan arti kaya itu sifat. Nah, yang kaya itu sama dengan zat. Kaya itu sifat. Nah, yang tidak perlu itu zat. Tidak perlu itu sifat. Maka kembalilah bicaranya yang dahulu jua, yaitu zat yang memiliki segala sifat kesempurnaan. Karena hanya zat itulah yang tidak perlu kepada luar dirinya. Ya. Dan betapa ia menyalahi. Maka jadilah ia berkata dengan tiada mengetahui. Istilah kita bicara tanpa ilmu. Tiada mengetahui akan barang yang dikatanya. Inilah daripada sebesar-besar ajaib pada mendakwa diri alim padahal tidak. Subhanallah, orang yang mengetahui dirinya. Ya, Maha suci ya, Maha suci Allah Ta'ala. Jadi, ilah itu Tuhan. Bukan artinya yang kaya. Ilah itu Tuhan. Tahu dia mengatakan ilah itu artinya yang kaya. Meskipun nanti pusing-pusing-pusing artinya ke Tuhan juga, tapi tidak. Tegas dulu, ilah artinya Tuhan.
Sangka orang dia berilmu juga. Hati-hati. Ketahuilah olehmu hai talib bahwa orang yang alim yang mengamalkan ilmunya lagi tulus ikhlas itu terlebih martabatnya pada Allah Ta'ala. Seperti sabda Nabi Muhammad SAW, Fadul alim alal abidi kafadli ala ummati. Kelebihan orang yang alim itu atas orang yang ibadat, tapi yang tiada alim, seperti kelebihanku atas umatku, kata Rasulullah. Dan murad yang dimaksud dengan alim pada sabda Nabi di atas sallallahu alaihi wasallam itu yaitu alim, orang berilmu yang mengamalkan ilmunya dengan tulus ikhlas. Jadi bukan sekedar berilmu, tapi berilmu mengamalkan ilmunya. Bukan sekedar berilmu mengamalkan ilmunya, tapi berilmu mengamalkan ilmunya dengan tulus ikhlas. Dengan dalil sabda Rasulullah SAW pula, al-ulama'u warasatul anbiya. Artinya ulama itu mewarisi mereka itu akan anbiya. Ya. Maknanya mewarisi mereka itu akan anbiya itu yaitu mewarisi pada ilmu, bukan status. Status dengan meninggal para nabi selesai, tak ada lagi. Jadi jangan dipahamkan ulama statusnya sama dengan nabi, tapi yang diwariskan oleh para nabi, yang diwarisi oleh para ulama adalah pada ilmu. Udah jelas nih. Jangan nanti hadis ini disimpang-simpangkan maknanya sehingga si ulama menganggap dirinya nabi, kita pula jamaahnya saking simpatinya kita anggap dia nabi. Tidak. Ini hadisnya kata kita tidak. Yang diwariskan itu oleh para nabi adalah ilmu, yang diwarisi oleh para ulama adalah ilmu dengan membaikkan mereka itu akan agama. Dan tiada dikata mewarisi mereka itu akan anbiya melainkan pada ulama yang mengamalkan ilmunya dengan tulus ikhlas. Ulama, amal, ikhlas. Jadi ilmu, amal, ikhlas. Adapun orang yang alim, yang berilmu, yang dia tiada mengamalkan ilmunya, yaitu seperti keledai, seperti firman Allah Ta'ala, pada yang mengetahui tapi tiada mengamalkan ilmunya. Ini surah Al-Jumu'ah, surah 62, ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Kamatsalil himari yahmilu asfaran. Artinya orang alim berilmu itu seperti keledai yang menanggung. Menanggung itu membawa ia atas belakangnya di pundaknya kitab buku yang besar-besar. Padahal tiada mengetahui ia barang yang di dalamnya. Dan hanya saja diketahuinya itu beratnya jua. Wah, berat kali. Maksud dia berat itu timbangan buku tadi. Bukan isinya dia tak tahu. Kamatsalil himari yahmilu asfara. Kalau bahasa kita di Medan, kayak keledai yang bawa buku sana sini. Kapan pula keledai tahu isi buku? Dia pun tak kabar itu buku, tapi berat dia tahu. Berat yang kubawa. Begitu. Ini teguran Tuan Syekh. Ya, ratusan tahun yang lalu ini. Dan sebab inilah artinya, sebab besarlah martabat. Apa? Sebab inilah. Sebab ini mana? Sebab besarlah martabatnya pada Allah Ta'ala. Kebanyakan daripada manusia yang jahil pun mendakwa dirinya alim. Kenapa tinggi martabat orang alim? Yang tidak alim pun merasa dirinya alim. Seperti kata Syekh Abdul Wahab Shanshuri di dalam kitab beliau Syarah Rahbiyah. Demikian bunyinya. Ini bukan Al-Quran, bukan hadis. Tapi syair yang dibuat ulama tentulah berasal dari Al-Quran dan hadis. Wa kafa bil ilmi syarafan anna kull ahadin yadda'ihi wa bil jahli qabahan anna kull ahadin yunkiruhu. Artinya dan memadalah cukuplah sudah ilmu itu menjadi kemuliaan seseorang sehingga bahwa tiap-tiap seorang pun mendakwa dirinya berilmu. Dan memadalah cukuplah sudah jahil bodoh itu kecelaan bahwa tiap-tiap seorang enggan ya akan dia. Saking mulianya ilmu yang enggak berilmu pun mengaku berilmu. Saking tercelanya bodoh, yang bodoh pun tidak mau mengaku bodoh. Ya, faedah satu ilmu. Ini satu faedah satu ilmu. Balik ke yang tadi lagi. Bermula istighna dan iftikar itu. Ini secara mufrad. Kalau secara panjang tadi la ya mustaghnian dan seterusnya. Wa muftaqiran dan seterusnya. Keduanya itu sifat Allah Ta'ala. Tetapi yang pertama itu sifat zat. Yang kedua sifat fi'il, sifat perbuatan. Istighna itu zat Allah. Iftikar nampak perbuatan Allah. Melalui apa? Nyata sudah orang perlu kepada Allah. Maka sifat istighna disebut sifat zat Allah. Sifat iftikar disebut sifat fi'il.
Maka tatkala berdiri pada zat istighna, artinya kaya, maka dikata zat itu mustaghnin. Yang bersifat istighna disebut mustaghnin. Mudah saja. Yang bersifat menolong disebut penolong. Yang bersifat eh, ramah disebut peramah. Begitu. Ini tidak hal yang prinsip secara bahasa Arab. Yang bersifat istighna disebut mustaghnin, artinya yang kaya. Dan tatkala berdiri pada zat itu iftikaru kulli ma siwahu, artinya berkehendak tiap-tiap barang yang lainnya kepadanya, maka dikata zat itu muftaqir ilaihi kullu ma siwahu. Artinya yang berkehendak kepadanya oleh tiap-tiap yang lainnya. Ini untuk mendekatkan bahasa. Jadi yang mustaghni, yang istighna, mustaghnin. Yang iftikar, muftaqir. Maka adalah Allah Ta'ala itu yang dikehendaki. Yang lainnya itu yang berkehendak. Jadi Allah muftaqar, kita muftaqir. Begitu kepadanya. Ya, yang berkehendak kepadanya. Inilah pada istilah ahli tauhid. Ini ahli tauhid karena dimasukkanlah pemahaman tauhid terhadap kosakata. Tadi yang kosakata itu secara kosakata berasal dari ilmu nahu. Adapun pada istilah ahli nahu, maka mustaghnin itu dinamai akan dia sifat hakiki, sifat sebenar karena zat Allah. Dan muftaqir itu dinamakan dia sifat sababi, artinya yang berdiri pada zat Allah, pada zat yang lain. Apa maksudnya ini? Tadi sifat hakiki, sekarang sifat sababi. Artinya yang berdiri pada zat yang lain. Oh, berarti sifat itu pada zat selain Allah. Kan tadi sudah disebut tidak, itu pada Allah. Maksudnya sifat sababi, sifat yang menunjukkan bahwa kalian bisa begini-begini sebab. Sebab dibeginikan Allah. Begitu. Maka disebut sifat sababi, sebab dia sifat fi'li. Sifat realitas, sifat yang ada pada maujud selain Allah Ta'ala. Terwujud dia pada selain Allah Ta'ala. Ya. Misalkan kita mengangkat sesuatu, kau bisa mengangkat sebab Allah buat kau bisa mengangkat. Sebab Allah buat. Buat itulah fi'il. Allah yang menyebabkan. Maka disebut sifat sababi. Maka dua istilah ini maksudnya sama saja. Apabila engkau ketahui yang demikian itu, maksudnya dua istilah ini istilah dalam oleh ahli tauhid maupun istilah ahli nahu. Sama saja madlulnya, objeknya. Apabila engkau ketahui yang demikian itu, maka adalah yang kadang-kadang orang berbantah. Berbantah itu berteka. Adalah yang diperbantahkan, yang ditekai oleh setengah orang, sebahagian orang di negeri di bawah angin. Di bawah angin ini maksudnya Nusantara, ya. Di negeri di bawah angin ini di Nusantara, pada iftikar itu perbantahan yang tiada baginya isi. Enggak guna berbantahan yang tiada isi, ya, bertekak tak ada isi. Mengapa? Macam mana perbantahan itu? Karena yang mengata iftikar itu sifat Allah Ta'ala. Karena bahwasanya Allah Ta'ala itu jikalau tiada bersifat ia dengan berkehendak kepadanya oleh tiap-tiap barang yang lain, niscaya lazimlah berkehendak tiap-tiap barang yang lainnya kepada yang lain daripada Allah Ta'ala. Sebetulnya perbantahan ini nanti akan kita lihat ke bawah. Dua-dua sama betul, cuma ditekai. Tekaknya itu yang tak ada isi. Lihat, yang satu mengatakan, iftikar adalah sifat Allah. Karena bahwasanya Allah Ta'ala itu jikalau tiada bersifat ia dengan berkehendak kepadanya oleh tiap-tiap barang yang lain, pastilah yang lain itu berkehendak kepada selain Allah. Kalau begitu, yaitu mengisbatkan, menetapkan ada Tuhan yang lain daripada Allah Ta'ala. Dan itu mustahil, seperti yang sudah diketahuinya pada dalil wahdaniyat. Atau lazimlah, kalau ada berkehendak kepada selain Allah, tiap-tiap barang yang lain daripada Allah Ta'ala itu berarti kayalah dia dengan sendirinya. Tak perlu dia kepada Allah. Seperti Allah jugalah dia, dan itu mustahil juga seperti yang dahulu. Ini satu pihak. Apa arti iftikar? Iftikar artinya ada, menurut yang bertekak nih, yang satu pihak pula, arti iftikar itu sifat Allah Ta'ala. Karena bahwasanya Allah Ta'ala itu jikalau tiada bersifat ia dengan berkehendak kepadanya oleh yang lain, berarti yang lain itu berkehendak kepada selain Allah. Atau yang lain itu pula ada jadi Allah Ta'ala karena tak berkehendak kepada Allah. Dua-dua mustahil. Satu pihak. Tengok ya. Ini sama betul. Cuma ditekai.
Yang kedua, dan kata setengah pula bahwasanya Allah Ta'ala jikalau bersifat dia dengan iftikar. Sedangkan makna iftikar itu berkehendak. Niscaya lazimlah Allah Ta'ala itu kekurangan, karena Allah berkehendak. Dan jika adalah ia kekurangan, niscaya berkehendak pula lah menyempurnakan dia. Lazimlah pula nafi. Ah, tiada daripadanya Allah sifat kekayaan. Jadi kalaulah kita artikan istiqor itu berkehendak, berarti Allah berkehendak kepada yang lain. Berkehendak itu berarti kekurangan. Berartilah ternafilah, tiadalah, tertolaklah dari diri Allah sifat kekayaan. Keduanya itu mustahil. Baik Allah berkehendak ataupun baik Allah berkehendak kepada yang lain, baik Allah tidak punya sifat istighna. Nah, itu mustahil. Macam mana ini? Penjelasan Tuan Syekh. Padahal tengok ya, maka orang itu tiada diketahuinya ilmu Arab sehingga datang bagi syubhat ini. Ini kena dua-dua tak mengerti bahasa Arab. Makanya bahasa Arab itu penting. Bukan kita katakan orang yang mahir bahasa Melayu tak mengerti bahasa Arab berarti dia tidak berilmu. Tidak. Dia mesti mengetahui bahasa Arab. Sedangkan yang mengerti bahasa Arab pun kadang bisa saja tersilap. Sebab agama kita dalam bahasa Arab. Lihat nih ya. Maka orang yang berbantah itu tiada memberi mudarat pada iktikad. Dua-dua nggak ada bahayanya dalam iktikad. Baik keyakinan yang pertama, wah begini-begini. Baik keyakinan begitu-begitu. Karena jalannya masing-masing. Lihat. Maka orang yang pertama mensabitkan bagi Allah Ta'ala kamal. Orang yang kedua menafikan barang yang tiada patut bagi zat Allah Ta'ala. Itu. Yang pertama kamal. Jadi iftikor itu semua perlu sama Allah. Itu maknanya, bukan yang lain, kata dia. Itu menetapkan kamal. Yang kedua, iftikor artinya perlu. Ya kalau Allah perlu sama yang lain macam mana? Makanya Allah tidak seperti itu. Tidak iftikor katanya. Berarti dia menafikan yang tidak patut bagi Allah Ta'ala. Ialah masa Allah perlu kepada yang lain. Padahal maknanya bukan Allah perlu kepada yang lain. Bukan. Ini bertekak-tekak. Kalau cara kita di Medan ini, kombur malotuk. Bertekak-tekak. Tegang urat. Kedai kopi. Ya. Bukan makna kedai kopi tak baik. Bukan begitu. Ya. Ini cerita-cerita tak tahu ujung pangkal. Dan keduanya itu dituntut. Menetapkan dalam keyakinan kita Allah bersifat kamal. Menetapkan dalam keyakinan kita bahwa apa yang tiada patut nafi. Tiada pada diri Allah Ta'ala. Ya. Padahal dua-dua sama betul. Tapi kena tak faham bahasa Arab tadi. Sehingga kemana madlul kalimat atau kosakata itu, kemana madlul jumlah atau kalimat itu, dia tak mengerti. Padahal niat dua-dua sama baik. Hanya saja yang memberi mudarat itu mengkufurkan setengah akan setengahnya. Kalau yang satu mengkufurkan yang satu, satu mengkufurkan yang satu, baru bahaya. Tapi sebagai keyakinan masing-masing, ini tak ada masalah. Baik-baik saja, hanya tekak itu karena tiada mengetahui bahasa Arab. Ya, sampai di sini dulu. Masa akan datang kita sambung syahdan. Ya. Lebih halus membincangkan tentang kalimah la ilaha illallah. Struktur kalimah la ilaha illallah, baik secara arti dalam bahasa Indonesia maupun nanti pengertiannya di dalam ilmu tauhid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.